apakah kalian pernah mendengar mengenai kredit pajak? Nah, jika kalian ingin tahu dan penasaran soal kredit pajak, yuk nonton videonya dan simak penjelasan berikut. Kredit pajak. Kredit pajak luar negeri. Kredit pajak luar negeri ini sebagai keringanan atas adanya pajak berganda. Nah, pajak berganda adalah bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali yang dapat berganda atau lebih atas suatu fakta fiskal. Pajak berganda dianggap terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjek dan atau objek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama, yang mengesampingkan pembebanan pajak oleh pemerintah daerah. Nah, penyebab pajak berganda internasional. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak menggunakan prinsip worldwide income, yaitu pajak penghasilan dikenakan baik atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar negeri. Worldwide income akan menimbulkan dampak pajak berganda internasional. Apabila wajib pajak dalam negeri Indonesia menerima penghasilan dari luar negeri, maka penghasilan tersebut akan dikenakan pajak di negara tempat penghasilan diperoleh. Dan sebagai wajib pajak dalam negeri, penghasilan tersebut akan dikenakan pajak juga di Indonesia. Nah, atas itu, sebagai wajib pajak, kita dapat menghindari adanya pajak berganda internasional itu menggunakan beberapa metode penghindaran pajak berganda internasional. Yang pertama, metode pengurangan pajak atau tax credit method. Metode ini memandang bahwa penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri tersebut dapat dikurangkan dari jumlah pajak terutang yang harus dibayar di dalam negeri. Adapun pembagian dari metode pengurangan pajak atau tax credit method itu terbagi atas yang pertama, full tax credit method, yaitu seluruh pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan dari jumlah pajak yang terutang atas seluruh penghasilan. Yang kemudian ada ordinary tax credit method, yaitu jumlah pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikurangkan, tidak boleh melebihi jumlah pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang domestik. Kemudian ada tax sparing credit method, yaitu penghasilan dari negara sumber yang mendapat fasilitas pembebasan pajak atau tax holiday dianggap tetap terutang pajak di negara sumber untuk menghindari penghasilan tersebut dikenai pajak di dalam negeri atau negara domisili. Untuk lebih jelasnya ada contoh perhitungan mengenai metode tersebut, yaitu sebagai contoh Pak Tony. Pak Tony penduduk warga negara Indonesia yang dalam tahun 2007 memperoleh penghasilan sebagai berikut. Yang di dalam negeri terdapat 100 juta dan dari luar negeri dia bekerja di Malaysia itu 50 juta. Sehingga penghasilan yang diterima Pak Tony itu ada 150 juta. Tarif PPh di Indonesia sebesar 25% dan tarif PPh dari Malaysia 30%. Untuk metode full tax credit method, total PPh yang terutang di Indonesia 25% dikali dengan 150 juta itu sebesar 37.500.000 dan pajak yang dibayar di Malaysia dengan tarif 30% dikali dengan 50 juta itu sebesar 15 juta rupiah. Kemudian 37.500.000 tadi yang dari Indonesia dapat dikreditkan dari penghasilan dari pajak yang dikenakan di Malaysia, yaitu sebesar 15 juta. Jadi 37.500.000 dikali dengan 15 juta itu pajak yang harus dibayar Pak Tony sebesar 22.500.000. Yang kemudian metode ordinary tax credit method itu total PPh yang terutang di Indonesia 37.500.000 dan PPh terutang yang
dari luar negeri 15 juta, itu kredit pajaknya 50 juta. Penghasilan dari Malaysia dibagi dengan 150 juta penghasilan dari Indonesia dikali dengan 37.500.000 sehingga mendapatkan kredit pajak 12.500.000. PPh terutang di Indonesia 37.500.000 dikurangkan dengan kredit pajak 12.500.000, jadi pajak yang harus dibayar adalah 25 juta. Kemudian tax sparing credit method, itu PPh yang terutang di Indonesia 37.500.000 dengan kredit pajak luar negeri itu 37.500.000 dikali dengan 50 juta, yaitu 15 juta. 37.500.000 dikurang dengan 15 juta, itu pajak yang harus dibayar adalah 22.500.000. Kemudian penghindaran pajak berganda internasional. Yang kedua itu ada metode pembebasan pajak atau tax impression method. Itu terdiri atas full impression method. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri bukan merupakan penghasilan yang dikenai pajak di dalam negeri. Kemudian yang ke B, tax impression add to the top. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri tetap merupakan objek pajak dari dalam negeri, namun terhadap penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak yang dihitung dimulai dari lapisan pajak tertinggi. Yang kemudian ada tax impression at the bottom. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri tetap merupakan objek pajak di dalam negeri, namun terhadap penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak yang dihitung dimulai dari lapisan pajak yang terendah. Kemudian yang terakhir ada proportional tax impression. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri tetap merupakan objek pajak di dalam negeri, namun terhadap penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak yang secara proporsional berdasarkan perbandingan secara penghasilan luar negeri dengan pajak yang terutang. Kemudian kredit pajak luar negeri ini tercantum dalam pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24, batas maksimum kredit pajak adalah nilai yang terendah dari unsur 3 perhitungan berikut. 1. Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan. Dan yang ketiga, penghasilan luar negeri, seluruh penghasilan kena pajak dikali dengan PPh terutang atas seluruh penghasilan. Kemudian, adapun contoh perhitungannya. PT Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2009, itu penghasilan dari luar negeri 500 juta dengan tarif sebesar 40%. Dengan penghasilan usaha di Indonesia 750 juta. Besarnya penghasilan kena pajaknya adalah 1.250 juta rupiah. Kemudian PPh yang dibayar di luar negeri itu tarifnya 40% dikali dengan penghasilannya 500 juta, jadi sebesar 200 juta. Kemudian PPh yang terutang di dalam negeri itu sesuai dengan tarif pada pasal 17, yaitu sebesar 28% dikali dengan 1.250 juta, itu sama dengan 350 juta. Kemudian PPh berdasarkan perbandingannya itu 500 juta dibagi dengan 1.250 juta dikali dengan 350 juta, itu sama dengan 140 juta. Jadi besar kredit pajak pada PPh pasal 24 itu sebesar 140 juta.